Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, iman percaya kita akan semakin diteguhkan dengan kesaksian yang akan kita sama-sama dengarkan dari kekasih kita, Lukman Sardi. Mari kita sambut dengan hangat kekasih kita, Bapak Lukman Sardi. Shalom. 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 Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua? Kasih. Luar biasa. Pertama-tama, bukan suatu hal yang kebetulan saya bisa berada di sini. Pasti ini karena jalan Tuhan. Sudah menentukan pada hari ini, pada malam ini, pada jam ini, saya bisa berada di sini. Jadi waktu itu istri saya bilang bahwa dari juga istri mau ada layanan di sini. Bukan sesuatu yang buat saya, itu sesuatu yang saya selalu bilang bahwa ini bukan sesuatu yang kebetulan saya bisa ada di sini bertemu dengan bapak ibu semua yang ada di sini. Puji Tuhan. Mungkin kesaksian yang saya ingin berikan adalah sebuah cerita yang mungkin banyak juga dialami oleh kita yang ada di sini. Tapi saya saya ingin menyampaikan betapa Tuhan sangat mencintai saya dan keluarga saya terutama. Sedikit latar belakang. Oke. Saya lahir dari keluarga Muslim. Dari keluarga yang berkecimpung di dunia seniman. Ayah saya seorang musisi yang cukup dikenal di Indonesia. Saya punya lingkungan yang sehari-hari kehidupannya dekat dengan kesenimanan ayah saya gitu. Saya lahir di tahun 71, berarti umur saya 25 sekarang ya. Maaf saya matematikanya agak ngaco, tapi anggap aja umur saya 25 ya. Oke. Tetap muda terus. Amin. Pada masa kecil sebenarnya tidak ada terlalu, maksudnya saya mengalami masa kecil yang menyenangkan, bahagia. Saya punya ayah ibu atau papa mama yang sangat menyayangi saya. Saya menjadi seorang anak yang seperti anak-anak yang lain, aktif, sering diajak ayah saya pergi ke tempat dia kerja, ke tempat syuting atau gimana. Bahkan kalau ibu saya cerita, dulu tuh kalau saya diajak pergi saya sering hilang. Jadi dia selalu berusaha untuk menjaga gitu. Bahkan bukan hanya di Jakarta. Ibu saya pernah cerita, saya pernah dibawa ke Jepang, tiba-tiba hilang aja kayak di mallnya gitu. Ibu saya udah nangis-nangis nyariin, apalagi di Jepang gitu. Gimana caranya gitu kan. Tapi ya puji Tuhan akhirnya ketemunya itu tiba-tiba katanya saya nggak tahu gimana, saya nyelonong aja di situ ada katanya banyak anak-anak di situ. Ternyata itu tempat penitipan anak dan saya main masuk aja situ, saya main-main gitu. Dan 2 kali juga terjadi gitu di Jepang. Kebetulan baru melipir sebentar dari hotel ke sebuah toko, hilang lagi. Cari nggak ketemu. Nggak taunya ibu saya akhirnya mau balik ke hotel dulu. Ternyata udah di hotel lagi main sama pelayan hotel. Jadi emang dari dulu tuh aktif gitu, nggak bisa diam gitu. Bahkan saya punya ada tanda jatuh di sini, ada 3 kepala dan demen lari dan segala macam. Pokoknya sangat aktif lah masa kecil itu. Sampai ada suatu kejadian di mana di waktu itu saya kelas 4 SD kalau misalnya. Ibu dan bapak saya akhirnya memutuskan untuk berpisah. Tapi pada waktu itu saya belum tahu apa-apa, namanya anak SD. Saya pikir saya tiba-tiba diajak pergi ayah saya aja gitu. Mau kemana ya? Pokoknya pergi. Dan saya seneng karena habis itu dibawa ke rumah nenek saya gitu. Saya pikir nginep di situ, wah enak nih gitu. Ketemu saudara juga, ada sepupu juga di situ, seumuran, main. Cuman lama-lama kok aneh, nggak pulang-pulang gitu. Saya mau pulang nanti gitu. Sampai akhirnya tuh ada di masa-masa tuh
saya nggak bisa main keluar. Jadi karena ayah saya dikenal, jadi kalau zaman sekarang tuh ada infotainment. Zaman dulu nggak tahu apa namanya, tapi wartawannya kelakuannya udah sama, ngejar-ngejar kemana-mana gitu kan. Akhirnya sampai saya sempet nggak sekolah dulu berapa lama gitu, saya bingung, saya nggak bisa sekolah gitu. Lumayan cukup berbekas itu. Jadi dari yang anak yang sangat aktif menjadi anak yang sedikit apa ya, jadi kayak introvert malah. Karena saya pun biasanya aktif, tiba-tiba nggak boleh kemana-mana, harus di rumah, nggak sekolah. Pas akhirnya pun sekolah pun begitu pulang harus langsung pulang. Di depan rumah mau masuk ke dalam rumah harus ngumpet karena wartawan. Di sekolah juga keluarnya harus ngumpet-ngumpet. Jadi bayangin aja anak 4 SD harus ngalamin begitu, sesuatu yang nggak enakin banget lah gitu kan. Akhirnya sampai ayah saya menikah lagi dengan, mungkin ada yang tahu, dengan Mama Marini saya nyebutnya. Dia orang penyanyi, jadi nggak jauh juga, seniman juga, penyanyi juga. Jadi waktu itu Mama Marini bawa 3 anak, ayah saya bawa 3 anak. Jadi berenam kita. Dan pas, jadi jatuhnya ada 3 laki, 3 perempuan. Kalau mungkin ibu-ibu bapak-bapak dulu tahu ada serial namanya Brady Bunch. Itu kayak gitu tuh, 2 keluarga yang bergabung akhirnya jadi 3-3 gitu. Jadi waktu itu saya SD, terus lucu aja saya ketemu saudara-saudara baru. Tapi sebenarnya saya saya nggak familiar dengan maksudnya saya sangat familiar dengan Mama Marini karena dia kan kerjanya sama dengan ayah saya, ketemu di tempat rekaman atau apa. Begitu juga dengan anak-anaknya, satu sekolah ada sama saya. Jadi anak yang paling besar itu namanya Mas Rama, satu sekolah saya udah kenal. Ya saya lucu aja ketemu